Gila nih, turun 80% bos. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ ya. Tawar-menawar di situ turun 60 miliar. Bilang 60 miliar kan seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Kita biasanya tuh nunggu diskon gede-gedean pas tanggal kembar untuk belanja ke marketplace. Tapi yang satu ini ngasih diskon 80%. Bukan di marketplace, bukan juga pas tanggal kembar. Tapi diskon ini tuh dikasih sama pegawai pajak. Gimana ceritanya? Kita cek now. Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap kasus suap yang menjerat pejabat publik. Kali ini, Lembaga Anti Rasuah menetapkan 3 orang tersangka di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 3 orang ini nih yang kejaring KPK akibat kasus gratifikasi ataupun suap, ada Dwi Budi Iswahyu, ada Agus Saifuddin, dan juga ada Askop Bahtiar. Kasus suap ini bermula saat tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran pajak bumi dan juga bangunan ataupun PBB yang dilakukan oleh PT Wana Tiara Persada yang seharusnya ini ngebayar tuh sebesar 75 miliar rupiah. Tapi ternyata yang dibayar hanya 15,7 miliar rupiah. Gila nih, turun 80% bos. Dari nilai yang seharusnya. Marketplace aja kalah dari ini. Ini diskonnya gede-gedean banget, 80%. Jadi nih seharusnya si WP atau PT WP bayar 23 miliar, include bayaran suap. Oknum pajaknya ini sebesar 8 miliar rupiah. Tapi PT WP ini nggak sanggup dan akhirnya nego-nego lah dengan para tersangka ini. Jadi ya akhirnya PT WP nego untuk bayar suapnya sebesar 4 miliar rupiah aja. Nah, habis itu terjadilah deal-dealan. Dikeluarin dah tuh surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ataupun SPHP yang nilainya sejumlah 15,7 miliar rupiah. Nah, itulah yang akhirnya PTWP bayarkan kepada si pajak itu. Nah, ngomongin kasus suap, tiap kasus tuh punya kode sandinya masing-masing. Kalau kita ingat dulu, ada kasus suap pakai sandi apel Malang. Ada juga pakai apel Washington. Ada juga yang pakai sandi nomor sepatu. Ada juga yang bahkan pakai resep dokter untuk si sandinya. Dan tentunya ini masih banyak lagi untuk sandi-sandi untuk kasus suapnya. Tapi untuk spesifik di kasus ini, sandinya tuh dalam tanda kutip all in. Gimana penjelasannya? Yuk kita dengerin penjelasan dari KPK. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk P. Ya, saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Namun demikian PTWP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, permintaan fee-nya pun yang 8 miliar ini kemudian ditawar juga nih sama PTWP ini. Nggak sanggup dia bayar fee 8 miliar, sanggupnya hanya 4 miliar. Ngomongin soal kasus suap ini, yang menarik itu cara bagiin uangnya ataupun cara bagiin si uang suapnya. Karena si PTWP yang kesangkut ini seolah-olah pakai jasa konsultan keuangan. Namanya PT NWK yang punyanya adalah salah satu dari ketiga tersangkanya. Aduh, makin bikin kita geleng-geleng deh. Karena bener-bener terstruktur banget kasusnya. Kira-kira seperti apa? Kita dengerin lagi. Seperti itu. Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS pada Desember 2025, PTWP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Nah, imbas dari adanya operasi tangkap tangan ini, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik berhasil diamankan, termasuk sejumlah uang yang diperoleh oleh tersangka dalam kasus ini. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah barang bukti dalam bentuk
dokumen dan juga barang bukti elektronik. Dokumen-dokumen yang diamankan dan disita adalah terkait dengan dokumen perpajakan milik PT WP, kemudian terkait dengan bukti bayar maupun dokumen-dokumen kontrak. Kemudian terkait dengan barang bukti elektronik yang diamankan seperti handphone, laptop, dan juga barang bukti elektronik lainnya yang tentu berkaitan dengan perkara ini. Ya, ngomongin soal kasus suap yang menjerat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pasti yang paling pusing, paling bingung adalah Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan. Kenapa enggak? Karena dia kan selaku menteri, selaku apa ya, bisa dibilang atasannya kayak gitu. Nah, dengar-dengar Pak Purbaya tuh bakal mecat orang-orang yang terjerat kasus suap dan juga bakal ngemutasi para pejabat yang katanya juga terlibat suap. Kira-kira gimana ya penjelasan lengkapnya? Kita dengerin aja yuk. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa. Ya, ngomongin soal kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak, ini tuh bukan yang pertama kali terjadi. Kalau kita ingat balik, sejumlah nama-nama ini di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pernah terjerat KPK. Yang paling kita ingat, mungkin Anda juga bisa ingat, ada Gayus Tambunan, ada juga Rafael Alun Trisambodo. Gimana, udah ingat? Kalau belum ingat, saya bantu untuk jelasin nih. Itu baru 2 nama yang sempat jadi perhatian publik. Pada faktanya masih banyak lagi nama. Tapi kita bahas duluan ini soal Gayus Tambunan. Kasus Gayus Tambunan berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ataupun PPATK. Kalau agak-agak lupa, sini saya bantu ingetin. Kasus Gayus Tambunan ini bermula dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ataupun PPATK mengenai jumlah kekayaannya yang fantastis. Kenapa enggak? Kasus itu mencuat pada tahun 2009 atau tepatnya sekitar 17 tahun lalu. Kala itu Gayus masih golongan 3A, tapi harta kekayaannya udah nyampe 100 miliar rupiah. Luar biasa. Padahal gajinya saat itu si Gayus itu hanya sebesar 12,1 juta rupiah. Fantastis. Secara total ada 27 orang yang terseret dalam kasus ini. Dan yang bikin geleng-geleng, mereka yang terjerat bilang bahwa banyak mafia di Direktorat Jenderal Pajak. Mencengangkan sekali. Jadi dalam kasus ini Gayus dibantu rekannya melakukan praktek makelar, yakni melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan agar pembayaran pajaknya ini kecil. Itu baru Gayus. Mungkin kalau yang ini Anda masih ingat. Nama Rafael Alun Trisambodo mencuat ke publik pada tahun 2023. Bermula dari pamer gaya hidup yang mewah dan juga kasus penganiayaan yang dilakukan sang anaknya, Mario Dandi Satrio. Harta Rafael pun menjadi sorotan publik. Gimana nggak jadi sorotan? Harta yang dimiliki oleh Rafael yang kala itu merupakan pegawai eselon 3 bernilai fantastis. Tahu nggak berapa? Hartanya mencapai 56,10 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Lembaga Anti Rasuah serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya dugaan tindak pencucian uang yang sangat masif. Bahkan PPATK menemukan transaksi sebesar 500 miliar rupiah dari 40 rekening terkait dengan Rafael. Ya, kita dibikin geleng-geleng sama kelakuan para pejabat pajak. Kalangan bawah dikenain pajak. Para pejabatnya asik-asik kan tuh nikmatin hasil uang pajak, bahkan diselewengin gitu aja. Saya Syam Hakung, tetap kritis, tetap waras, merdeka.